Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, baik di YouTube, Facebook, WA, ataupun di aplikasi yang lain, kita berjumpa lagi, dan bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga dalam kondisi yang paling baik. Menyikapi apa yang sedang terjadi di dunia saat ini tentang isu pelecehan dan juga penghinaan terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW, banyak di antara negara-negara di dunia ini yang melakukan boikot, pengecaman, dan seterusnya. Lantas bagaimana kita secara pribadi bersikap atau menanggapi kejadian dan peristiwa semacam itu? Maka ada baiknya kita mengingat kembali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaro falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat, maksud melihat di sini adalah mengetahui. Barang siapa di antara kalian mengetahui ada suatu kemungkaran, ada suatu perbuatan maksiat atau kekafiran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Dengan kekuasaannya, jika dia memang punya kekuasaan untuk bisa menghentikan dan juga mencegah kemungkaran tersebut. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak memiliki kekuasaan atau tidak mampu merubahnya dengan kekuasaan tersebut, fa bilisanihi, maka hendaklah dia rubah atau cegah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Artinya dia berikan nasihat, dia berikan edukasi, ya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Apabila dia tidak mampu juga dengan lisannya, dia bukan seseorang yang bisa untuk menasihati, atau jika dinasihati orangnya makin menjadi-jadi malah melakukan sesuatu yang lebih parah, ya, maka fabiqalbihi, maka hendaklah dia dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan hal tersebut yakni menolak kemungkaran dengan hati tersebut adalah adhaful iman, keimanan yang paling lemah. Maksudnya apa? Itu perkara minimal yang wajib dia lakukan. Di sini yang perlu jadi catatan, perkara minimal yang wajib dilakukan. Ya, jadi jika tidak bisa merubah dengan kekuasaan, jika tidak bisa merubah atau mencegah kemungkaran dengan lisan dan nasihat, maka dengan hati. Maksudnya dengan hati apa? Bahwa hatinya mengingkari, tidak rela. Hatinya tidak merasa bahagia atau rela. Ya, maka jika melihat atau mengetahui ada kemungkaran berupa penghinaan terhadap Rasulullah semacam itu, pembuatan karikatur, ya, yang menistakan, menghina, maka minimal apa yang wajib dilakukan adalah hati kita menolak atau membenci perbuatan kemungkaran tersebut. Nah, perlu disampaikan juga bahwa menghina atau melecehkan atau merendahkan Nabi, siapapun itu nabinya, baik dari Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam, itu adalah merupakan suatu tindak kekufuran yang menyebabkan seseorang murtad jika memang tadinya dia adalah orang Islam, ya. Itu merupakan suatu tindak kekufuran bagi pelakunya, maka wajib untuk kembali ke Islam dengan berucap syahadatain dan meninggalkan kekufuran tersebut. Nah, bagi kita kaum muslimin yang mengetahui adanya sekali. Bagi kita kaum muslimin yang masih merah, ya. Bagi kita kaum muslimin yang mengetahui tindak kekufuran tersebut, ya, maka ingat, tidak boleh merasa atau di hatinya itu merasa lega atau rela, oh ya sudah gitu doang, merasa membiarkan hatinya gitu saja tanpa adanya hatinya merasa benci atau tidak suka terhadap tindak kekufuran tersebut. Nah, ada kaidah lagi di sini bahwa ar-ridha bil maksiyati maksiyatun. Ridha atau rela hati terhadap suatu tindak kemaksiatan yang dilakukan oleh orang dimanapun itu. Jika tahu kita ada suatu tindak kemaksiatan,
yang dilakukan oleh orang lain ya di suatu tempat, kemudian kita hatinya rela, oh ya sudah, dia misal di hati kita bilang, oh ya sudah, nggak apa-apa lah gitu, merelakan, maka itu merelakan kemaksiatan merupakan tindak kemaksiatan juga ya. Dan ar-ridha bil kufri kufrun, rela ya, rela hati terhadap suatu tindak kekafiran yang dilakukan oleh orang lain itu juga merupakan suatu kekufuran juga. Jadi kalau ada orang yang melakukan kekufuran, misal tadi membuat karikatur pelecehan terhadap Rasulullah ya, kemudian kok ada orang di suatu tempat rela akan perbuatan kafir tersebut, rela akan perbuatan kufur tersebut, maka orang yang rela terhadap kekafiran tadi status hukumnya sama juga dihukumi kufur, atau kalau dia tadinya Islam telah keluar dari agama Islam atau murtad ya. Ya, sekiranya itu saja, semoga bermanfaat. Kita insya Allah berjumpa kembali dalam syuting atau video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.